Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Tak menyadari ada yang aneh dalam videonya. Dirinya menyadari setelah salah satu followers memberitahunya. Terekam dengan sangat jelas, di belakangnya terdapat penampakan sosok yang terlihat seperti perawat, namun aneh dan mengerikannya. Perawat tersebut tampak tak memiliki kepala. Video penampakan ini, kalau ngutang belum bisa bayar, ngomong baik-baik, jangan malah hilang, diblokir, pas utang aja ngemis biar bayar ngamuk. Kalau Markona tak sudono carane gawe bumbu sego goreng yo. Pertama bawang putih seprapat, brambang seprapat. Wingko tununda awat mama desengket da sambal dia ternaya kalian tahu gak siapakah sosok Gus Ikdam viral yang sebenarnya? Iya. Kita bikin orang arik dulu ya teman-teman telurnya. Kalau pakai garpu ya enak cara ngaduknya. Panas belum? Oh. Madrasah ka manungsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pria, inilah pengakuan Dr. Oscar, suami Melisa Zarapan. Saat ini ada 13 laporan polisi yang sudah diterima oleh kepolisian dan 2 pengaduan, di mana laporan polisi ada di Bareskrim 1 laporan polisi, di Polda Metro Jaya 3 laporan polisi, di Polda Sumut 3 laporan polisi, di Polda Kaltim 3 laporan polisi, dan Polda Kalteng 3 laporan polisi. Sementara untuk pengaduan ada yang diadukan kepada Kapolri satu pengaduan, dan pengaduan juga dilaporkan di Polda DIY. Terkait 13 LP maupun 2 pengaduan ini, kita kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan. Ya, kita melaksanakan. Kedua pria
pasangan pelangi ini, mereka memesan kamar dengan nama Johnson. Resepsionis pun berkata, "Selamat datang Tuan Johnson." Resepsionis ini pun menyuruh pasangan pelangi ini untuk menunggunya sebentar. Lalu ia pun berkata, "Oh, sepertinya seseorang memesan kamar tidur ganda. Aku akan memperbaikinya." Dan tiba-tiba saja mereka malah berpegangan tangan dong. Mereka berkata, tidak, itu semuanya benar. Melihat hal itu, resepsionis, ia merasa jijik dengan tingkah laku kaum pelangi ini. Ia pun bertanya, "Kalian mau bayar pakai uang tunai atau kartu?" Mereka pun menjawabnya kartu. Resepsionis ini pun tersenyum dan segera mengambil LCD, dan ia pun berpikir sesuatu dan ia pun memilih LCD yang tidak bekerja, guys. Ia pun melepaskan tulisannya itu dan segera meletakkannya di meja pelayanan. Otomatis karena LCD-nya tidak bekerja, ketika mereka menggesekkan kartunya, mereka tidak akan terbaca. Resepsionis berkata, "Maaf, kami mengalami masalah dengan ini sepanjang hari." Pasangan pelangi pun menjawab, "Ya, tidak apa-apa, kami melihat ATM di seberang jalan." Resepsionis ini pun mengucapkan terima kasih banyak dan meminta maaf. Ia pun segera memberitahu tentang itu kepada pemilik hotel. Ia berkata, "Pak, maaf mengganggu Anda, tapi kami memiliki situasi kode pelangi di meja depan." Mendengar hal itu, pemilik hotel langsung terkejut dan tersedak dari makannya. Ia pun berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi?" Resepsionis menjawab, "Mereka membuat reservasi online." Pemilik hotel bertanya, "Bagaimana reservasi diterima?" Resepsionis ini kebingungan dan dia juga tidak tahu. Pemilik hotel ini pun berkata, "Baiklah, biarkan mereka tinggal. Saat akan pergi." Resepsionis berkata, "Oh, dan ada masalah tersembunyi lainnya, Pak." Pemilik hotel bertanya, "Apa?" Resepsionis menjawab, "Mereka telah memesan kamar presidensial." Dan lagi-lagi pemilik hotel ini terkejut saat mendengar hal itu. Pemilik hotel ini marah dan berkata, "Jika Tuan belum tahu, saya tidak akan pernah bisa menjual hotel ini kepadanya. Dia pria berkeluarga, dia punya 5 anak, dia memiliki reputasi baik." Resepsionis pun berkata, "Aku tahu, aku menyesal." Pemilik hotel berkata, "Tuan Blue adalah kesempatan terakhirku dasar tahu." Resepsionis menjawab, "Aku tahu, itu alasanku datang ke sini. Aku menunda mereka untuk sementara waktu. Aku mengirim mereka ke ATM untuk mendapatkan uang tunai, tapi mereka harus kembali sebentar lagi, Pak." Pemilik hotel berkata, "Jadi apa? Seperti biasa, aku harus memikirkan yang lainnya ya." Resepsionis berkata, "Iya, Pak, terima kasih." Iya dong, biasa dong. Dan Awi nggak pinter? Pinter semua orang Indonesia tuh. Pinter. Semua orang universitas? Iya pinter. Oke. Semua pinter. Itu dia. Anak Awi pinter? Pinter. Dia anak ITB? Muka-muka orang pinter nih. Bayangkan, kalau di ujung selatan bumi itu tidak ada kutub selatan, melainkan sebuah tembok es yang melingkari bumi, bagaikan tembok istana. Yang sedang kau lihat ini dikenal sebagai peta Terra Infinita, sebuah peta yang menggambarkan bahwa sebenarnya bumi kita itu hanya satu dari berbagai dunia lain. Dan Antartika atau kutub selatan itu adalah tembok es yang melindungi kita dari hal-hal di luar dunia kita. Namun seperti halnya tembok istana, pasti juga ada gerbang atau pintu. Pintu pertama adalah Barrington Morris yang diberi nama dengan nama penemu gerbang ini. Kemudian ada juga The Summer Gate yang hanya bisa kamu akses ketika musim panas di mana esnya mencair. Dan satu lagi kita punya Diatlah Portal. Dika, kita ada warna arti. Waduh. Bisa L ya, arti bisa XL. By teman-teman, etalase satu yang aku pakai unisex. Cowok cewek bisa pakai, oke? Karena aku udah 15.000 sampai 20.000. Waduh, ini para sindikat yang ngajak temennya kampung ini sangat liar sekali ya, menyebarkan janji-janji manis ya. Ya kasihan lah sama Mbak, nyuruh teman-temanmu kampung, Mbak. Bentar deh, siapa zaman sekarang yang masih bikin ompelin diuleo-uleo kayak gini? Please banget, jangan lagi ya. Apa kabar MRT Jakarta fase 2? Ini dia rangkaian video pengalaman aku berkunjung dan lihat langsung perkembangannya di Stasiun Monas. Ini adalah update per akhir Mei kemarin ya teman-teman. Pertama-tama kita turun dulu ke lantai concourse. Lantai concourse ini ada di kedalaman sekitar 8 meter dan panjang dari lantai concourse ini sekitar 266 meter. Salah satu yang katanya terpanjang di MRT Jakarta fase 2. Ini betonnya masih keras banget nih. Di lantai ini sedang diselesaikan beberapa bagian, salah satunya pengerasan dan juga memastikan ada tangga untuk evakuasi. Seru sih bisa melihat aktivitas yang terjadi di lantai concourse ini, terutama pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Berasa Tebal, jadi tadi sebenarnya medium, bukan yang kamu tebal. Gua tahu gak sih Mas Bro? Yunani hukum melarang membawa perempuan bernama Maria ke pasar. Belalang dapat melompat lebih.
kamu salah karena makan apa saja roti khuldi. Kata cerita-cerita gitu. Nanti bisa diperdebatkan. Sajarotil khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini, istilah khuldi itu bahasa setan. Hal aduluka ala sajarotil khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita istilahkan sajarotil khuldi, berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Jadi masalah, makanya saya kan semuanya anut-anut penghuni sajarotil khuldi ya ikut sajarotil khuldi, tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai setan. Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan tapi tidak banyak, makanya sebagian ayat diredaksikan dako itu ngicipi. Makanya ada akala, berarti dauk juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut dauk atau dako. Nah, ketika makan itu Allah cukup, tapi cukup be orang yang dicintai. Diwarai, cuma Adam, kau tak warai itu mas. Kamu dicupin atau enggak? Seharusnya kamu Kira-kira siapa sih? Melaporkan situasi. Mana ada kontes badan kayak gini abang? Ketemu kawan bang, kumpul sama tim. Jadi roti, ingat makan cari roti kok. Hai, halo. Tualan muda ning taman jeruk taman indah kota Solo pada Jangan sekali-kali kita membanggakan kita ini anak Solo, putune Solo. emang ada ya kartu kredit yang approvalnya cuma 5 menit? Tradisi pembongkaran kuburan di kota Makkah dan Madinah Jaya memang ning terlihat bulan sungguh keracang Namun, pucuk ing tradisi ini sebenarnya sudah biasa dilakukan cemara. ketika makam seseorang sudah berumur 3 sampai 4 tahun. Jadi, siapapun yang meninggal dan dimakamkan di makam Malam Makkah dan makam Baqi Madinah, maka jenazah mereka harus siap dibongkar setelah 4 tahun. Lalu, dikemanakannkah seluruh jenazah yang makamnya telah dibongkar? Berikut penjelasan selengkapnya. Adat atau tradisi pemakaman Muslim di Arab Saudi dan Indonesia tentu berbeda. Meskipun secara prosedur pengurusan jenazah sama sesuai syariat, namun dalam hal-hal tertentu memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya adalah perihal batu nisan. Makam di Tanah Suci hanya ditandai dengan bongkahan batu saja sebagai batu nisan. Tidak ada identitas nama yang bisa kita lihat di batu nisan kubur. Bahkan saat ini, Cahya ning bulan keracang pucuk ing cemara. Angin kang teka sasan gawa kending tresno bangun Susu kucing dan menjualnya. Ramai-ramai seorang dan Puspom datang ke KPK bersama para perwira tinggi TNI lagi mau mengancam KPK. Kata silaturahmi itu kesannya baik Pak, tapi itu tidak tertangkap di publik. Yang tertangkap adalah para perwira tinggi datang berseragam, loreng, ingin mengirimkan pesan, hei KPK jangan main-main sama TNI. Kita ke sana berseragam loreng memang pada saat hari Jumat seragam kita menggunakan loreng. Di luar itu kita menggunakan angkatan masing-masing. Apa kewenangan dari pihak KPK menetapkan personel TNI menjadi tersangka? Karena kami antara undang-undang kami di Undang-Undang 31 tentang peradilan militer. Artinya memang ada ketersinggungan bahwa KPK yang menetapkan tersangka seorang perwira aktif TNI. Tidak tersinggung sebenarnya, hanya meluruskan atau mendudukkan pada porsinya. Kan Bapak mengatakan tidak terima, kalau tidak terima kan tersinggung. Tidak terima kami ini karena bukan pada porsinya. Nah, itu yang mari sama-sama kita hargai, masing-masing punya ketentuan. Kami mendengar dari media massa. Dari media massa, Betul. itu yang tidak dapat diterima. Iya. Wajar nggak kalau KPK itu ketakutan? pasti ya ketakutan memang menurut saya. Karena ini seperti buat saya istilahkan intimidasi institusi. Betul, kilaf, karena belum lebaran udah bermaaf-maafan ini. Ya, dan CO Moka 28 Bang, makasih banyak abangku berkah Sekarang, mari alihkan fokus kita ke baterai. A day in my life jualan pancong lumer pagi-pagi sekitar jam Daging kambing, daging. Nasi. Buat nasi nih.
Selamat pagi Mas Alkan dari Papua. Selamat pagi juga Mbak Eri. Salam dari Trenggalek, Jawa Timur. Oke, mulai. Tepuk Kristen. Kristen. Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali. Allahumma. Pasporku dicap sebagai tanda telah mengunjungi. Dan ternyata aku dikasih paspor palsu dengan lambang Monaco. Dan di dalamnya di bagian visanya ada cap dan tanggal aku mengunjungi. Jadi nggak beneran ganti paspor ya guys. Tapi kalau aku beneran ganti paspor, gimana ya rasanya megang paspor nomor 13 di dunia? Pindah jadi warga negara Monaco. Makan dulu. Ini di. Bu. Kira-kira apa nih, Bu? Wah, itu jamur. Jamur sama pete. Nasi separuh. Nah, ini Bu, apa jamur itu? Jamur apa itu? Jamur kulit. Oh, ya jamur kulit panu. Lagi dong. Nah, udah. Sama apa itu pete? Gemar makan ikan. Mbak, sono buntutnya. Itu buntutnya hilang. Nah. Saudara Wali Kota Semarang, Hefea Rita Gunaryanti Rahayu, buka suara soal mutasi di lingkungan pemerintahan Kota Semarang. Mutasi 349 pejabat eselon di lingkungan pemerintah Kota Semarang adalah apresiasi Wali Kota Semarang atas kinerja aparatur sipil negara yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Wali Kota Semarang, Hefea Rita Gunaryanti Rahayu angkat bicara soal mutasi jabatan di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Hal ini merespon tudingan mutasi berkaitan dengan pejabat yang mengkritik program Wali Kota Semarang. Mutasi pejabat dilakukan dengan alasan penyegaran pejabat di lingkungan Kota Semarang. Mutasi 349 pejabat eselon di lingkungan pemerintah Kota Semarang adalah apresiasi Wali Kota Semarang atas kinerja aparatur sipil negara yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Wali Kota Semarang menegaskan mutasi jabatan yang dilakukan sudah sesuai dengan perhitungan yang matang serta tidak ada unsur suka dan tidak suka. Wali Kota Semarang berkoordinasi dengan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pemangkatan Pemerintah Kota Semarang untuk menentukan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat. Jadi pelantikan ini saya membutuhkan waktu berbulan-bulan ya. Jadi bagaimana Saya yang menabrak. saya yang melindas anak Bapak. Bapak mau apa? Bapak mau apa? Terdengar arogan sekali dengan lantang jawab. Halo? Oh iya, oke. Itu pintu jangan lupa dikunci ya. Oke. Oh iya, oke. Nanti saya samperin ke sana ya. Oke. Oh iya, halo. Kalau gitu nanti ya. Oke, terima kasih ya. Bentar. Tadi pintunya udah dikunci belum? Pintunya udah dikunci kok. Kok aku nggak dengar suara kunci pintu? Ya kan tadi kamu lagi fokus telepon, mana bisa fokus ke hal yang lain sih. Udah berjanji sama aku. Ayo kita jalan aja yuk. Jangan sembarangan tinggal di unit. Kalau kamu bilang yakin dan yakin, Mbak Jonas, aku udah ragu dengan keyakinan kamu. Kamu kenapa nggak yakin? Seperti kemarin kita makan di McDonald, aku suruh kamu pesan burger ayam. Kenapa datangnya burger sapi? Kamu kenapa ngomongin masa yang lalu sih? Apa susahnya kita cek pintu udah kunci apa belum? Kan kita belum jauh dari pintu. Ya, please deh kali ini yakinin aku deh kalau pintu itu udah kunci. Percaya sama aku, please. Kali ini jangan ngeraguin aku. I love you. Bentar deh, aku barusan jajak nih. Kan kita lagi debat. Terakhir pintu belum dikunci. Keyakinan apa lagi sih itu? Masa kami percaya sama begituan? Ini aja deh, kita taruhkan aja deh. Gimana kalau semisalkan aku udah kunci pintu, kamu kasih aku 100.000. Gimana menurut kamu? Kalau belum dikunci? Ya, aku kasih kamu 100.000 lah. Ini ngapain main taruhan sama pasangan sendiri? Ya, terus mau gimana? Ya minimal 500.000. Udah deh, oke.
adalah tempat tinggal bagi 32 juta orang manusia. Ya, itu adalah Jabodetabek, daerah metropolitan terpadat di Indonesia. Jabodetabek adalah akronim dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Wilayah metropolitan dengan luas 6.400. Sampai sekarang, kalau saya bilang, saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden, karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Itu saya lakukan, dan saya tidak pernah mau dipanggil di istana. Dan saya tidak bangga sama sekali. Gila saya kalau sampai ke sana. Namanya tamu harus kita hormati. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau memang tidak bayar, tidak usah datang. Bagaimana caranya lah, kamu lah. Sampean kan tahu segala macam dan punya cara banyak sekali lah. Kalau memang tidak bayar, tidak usah ketemu gitu. Akhirnya tidak ketemu semua. Akhirnya Presiden Joko Widodo mengunjungi Cak Nun di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kedatangannya menjadi kejutan besar bagi publik, terutama setelah Cak Nun mengeluarkan pernyataan yang tidak mengenakan dengan menyebut Presiden Jokowi Firaun. Firaun yang namanya Jokowi. Dan mengejek Presiden Joko Widodo terkait kemampuan bahasa Inggrisnya. Ini kok orang. Geger beredar soal pernyataan seorang wanita yang diduga mantan asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Wanita yang diduga bernama Susi itu ramai berkoar-koar di media sosial dan membongkar seluruh rahasia Ferdy Sambo. Dianggap licik dan jahat, Susi mengaku jika banyak rahasia yang Sambo dan Putri sambut. Kenapa dilarang sandar di daun pintu? Karena itu menolak rahasia 40 hari. Orang yang sandar di daun pintu itu rezekinya tertahan 40 hari. Itu ada di kitab Imam Sarnuji. Menyapu di malam hari di rumah itu menolak rezeki, Pak. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap itu menolak rezeki 40 hari. Baju yang sementara sudah dipakai dibuka, alasan mau dicuci kemudian dijadikan lap ketika malam hari, besoknya dicuci, jangan coba-coba pakai menjadi rezeki, kau tidak akan berhasil. Kenapa dilarang sandar di daun? Seberapa pentingnya face wash buat muka? Dengan lo pakai face wash, muka lo nggak bakal kusam. Dengan lo pakai face wash, muka lo nggak bakal jerawatan. Dengan lo pakai face wash, muka lo nggak bakal berminyak. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri ya ayyuhan nabi. Apa penyebab penyakit asam urat dengan orang Wonosobo? Jadi campuran gitu antara Jepang dan Wonosobo. Kalau leluhur saya itu sendiri agamanya masih Shinto, penyembah matahari gitu. Karena dari Jepang. Nah, karena keturunan-keturunan itu akhirnya dari kakek saya berarti ya, orang tua dari mama saya itu semuanya Katolik, keluarga besarnya menjadi seorang Katolik. Mulai dari kakek saya, tante saya, nenek saya, dan lain-lain saudara-saudari keluarga besar saya yang dari mama itu semuanya Katolik. Setelah itu, mama saya memutuskan untuk menikah dengan seorang muslim, yaitu papa saya di Kebumen. Karena zaman dahulu itu, nikah itu agak susah ketika nikah beda agama, jadi mama saya itu memutuskan untuk menjadi seorang muslim karena harus menikah dengan papa saya, walaupun ada penolakan dari keluarga besarnya mama. Dan lahirlah saya. Dan otomatis juga saya dari kecil juga dididik secara Islam. Saya mengaji, saya khatam Al-Quran, sampai kitab Syafina, baca kitab Gundul, semuanya saya belajar. Karena proses belajar ngajinya itu sekitar 7 tahun, lumayan lama ya. Ya karena keluarga besar saya, keluarga saya sendiri juga, pikirannya mungkin pikiran yang universal gitu ya, pikiran yang luas gitu, jadi tidak memaksakan saya untuk jangan pindah ke Katolik atau jangan pindah agama deh dan lain-lain gitu. Basarnas kan sipil, ya. Tahu nggak? Ada 10 institusi ya yang dapat prajurit aktif berkantor di sipil. Gue sebut ya. Koordinator bidang politik keamanan negara, pertahanan negara, sekretariat presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional. Dan dia masih aktif. Kalau dia sudah pensiun hari ini juga dia geser ke umum, nggak ada lagi pelajaran militer. Jadi inilah sekarang menurut aku kita juga mesti menjaga marwah institusi TNI
dan juga institusi KPK. Kita nggak overlap satu sama lain. Itu dia, itu poin kita di situ. Kita gini loh, buat aku tuh ya, kalau aku bahasa gaulnya gini lah, gue rasa Pak Firly kenapa sama Panglima TNI? Kenapa ya? Gak mungkin ngerti pasal 42 itu mesti koordinasi. Apa salahnya sih? Kak, pinjam uang dong, nggak banyak. Di Suriname, money changer atau tempat tukar uang itu ada yang drive-thru. So cambio means money changer. Oke. Nah sekarang kita lagi ngantri. Ini money changer drive-thru. Nama setiap tempat itu loket, jadi benar-benar kayak di Indonesia juga, karena ini kan dari Belanda nih. Nah itu harga dari Surinamese dollars. Dan ini biar cepat, aku minta tolong temanku yang gantiin. Jadi nggak perlu keluar paspor dan lain-lain, karena aku juga nggak ngomong bahasa Belanda. Ya aku udah dapet dolar Surinamenya. Tadi aku beli 150 USD, 5.662. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.